Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haifa Afifa, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Dalam video kali ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dan apa yang terjadi ketika teori yang telah lama dipercaya tiba-tiba dipertanyakan oleh temuan baru. Kita akan melihatnya melalui kacamata filsafat ilmu dengan menyoroti peran penting proses falsifikasi yang diperkenalkan oleh filsuf Karl Popper. Kasus yang saya angkat datang dari dunia akademik ketika seorang profesor ahli biologi molekuler dihadapkan pada tantangan terhadap teori yang selama ini menjadi fondasi karirnya. Diceritakan bahwa seorang profesor di universitas ternama mengajarkan teori lama tentang mekanisme DNA dalam produksi sel. Teori ini telah menjadi pijakan utama dalam berbagai penelitian dan praktik ilmiah termasuk terapi gen. Namun, muncul data baru dari tim penelitian muda dari universitas lain. Mereka menemukan bahwa dalam kondisi tertentu, mekanisme tersebut tidak berjalan sesuai teori lama. Proses reproduksi sel, terutama pada beberapa spesies, ternyata melibatkan interaksi yang jauh lebih kompleks antara DNA dan faktor lingkungan. Temuan ini sontak memicu perdebatan di kalangan akademisi. Sang profesor pun merasa tertekan karena teori yang telah ia pegang selama puluhan tahun kini mulai diragukan. Namun, alih-alih menolak mentah-mentah, ia mengundang tim penelitian muda tersebut untuk berdiskusi dan mengkaji ulang data, metode, dan hasil yang mereka temukan. Disinilah kita bisa melihat bagaimana filsafat ilmu berperan penting dalam dinamika pengetahuan ilmiah. Melalui pendekatan Karl Popper, kita mengenal istilah falsifikasi, yaitu proses pengujian terhadap suatu teori dengan cara mencoba membantahnya melalui data empiris. Jika teori gagal bertahan dari pengujian tersebut, maka teori itu harus dikaji ulang, direvisi, atau bahkan ditinggalkan. Menurut Popper, ilmu pengetahuan tidak tumbuh dari pembuktian, melainkan dari proses penyangkalan yang konstruktif. Artinya, sebuah teori dikatakan ilmiah jika ia terbuka untuk dibuktikan salah. Dalam kasus ini, teori lama tidak langsung ditolak, melainkan diuji kembali. Data baru yang bertentangan menjadi semacam alarm ilmiah yang menunjukkan bahwa mungkin ada hal-hal yang belum kita pahami sepenuhnya. Dengan begitu, temuan baru bukan menjadi ancaman, tetapi kesempatan untuk memperluas batasan pengetahuan. Filsafat ilmu juga membantu kita memahami bahwa tidak ada teori yang mutlak benar. Teori adalah konstruksi rasional yang bekerja dalam konteks tertentu. Ketika konteks berubah atau data baru ditemukan, maka teori pun harus dievaluasi. Sikap ilmiah sejati adalah sikap yang terbuka terhadap revisi, tidak terjebak pada ego intelektual atau merasa paling benar. Ilmuwan bukan soal mempertahankan status, tetapi tentang mendekati kebenaran secara bertahap. Fenomena ini
juga bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam perdebatan tentang teknologi baru, kebijakan publik, atau bahkan dalam dunia kesehatan. Vaksin mRNA misalnya sempat ditolak oleh banyak kalangan karena berbeda dari metode konvensional. Namun, seiring waktu dan bukti ilmiah yang kuat, pendekatan ini justru menjadi tonggak penting dalam melawan pandemi. Dari sini kita belajar bahwa proses ilmiah adalah proses uji, revisi, dan refleksi berkelanjutan. Filsafat ilmu mengajarkan kita bahwa kebenaran ilmiah bukan akhir tetapi perjalanan. Dari kasus ini, kita bisa melihat bagaimana pendekatan filsafat ilmu, khususnya falsifikasi, sangat relevan dalam menghadapi perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kita belajar bahwa mempertanyakan bukanlah untuk pembangkangan, melainkan bagian dari proses menuju pemahaman yang lebih dalam. Ilmuwan sejati adalah mereka yang bersedia terbuka terhadap kritik, bersedia mengkaji ulang keyakinannya, dan terus mencari kebenaran meski harus meninggalkan teori yang dulu ia pegang erat. Demikian refleksi saya dalam video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.